bisa saya bantu? Silakan duduk, Bu. Bu, saya mau nanya nih kan. Iya. Sebenarnya kan saya memakai suntik KB 3 bulan. Jadi di sini saya merasa tidak nyaman, Bu. Soalnya yang pertama berat badan saya itu nambah. Terus yang kedua halangannya tidak lancar haidnya, Bu. Jadi kira-kira saya mau konsultasi ke Ibu. Saya mau ganti suntik KB yang 1 bulan. Kira-kira menurut Ibu gimana, Bu? Bisa saja, Bu. Memang Ibu kan merasakan menstruasi Ibu tidak lancar atau apa kan, nggak pernah menstruasi dan lama nggak menstruasi, serta berat badan Ibu kan meningkat kan, nambah. Itu salah satu efek dari KB suntik, Bu. Memang itu efeknya. KB suntik ini kan ada 4 macam program KB suntik. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan sekali, ada yang pil KB, yang KB pil, dan ada yang implan. Jadi Bu, di sini kalau Ibu kan pakai kan yang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali itu memang efeknya seperti itu, Bu. Kita sering berat badan kita nambah, serta Ibu sering merasakan nyeri payudara enggak? Iya, Nah, kadang saya merasakan tidak nyaman gitu ya. serta menstruasi tidak lancar kan? Itu salah satu efek dari KB suntik 3 bulan sekali, Bu. Karena hormon kita itu kan hormon progesteron kita nggak stabil. Iya, Bu ya. Iya. Jadi kalau yang 1 bulan tuh, Bu, 1 bulan efeknya juga sama, Bu, yaitu berat badan kita meningkat, serta nyeri-nyeri pada payudara dan berat badan meningkat kan. Tapi kita itu menstruasi, Bu, menstruasi kita itu lancar. Itu yang 1 bulan itu ya? Iya, terkadang Ibu tuh kalau misalnya menstruasi itu bisa menjadi pendarahan, Bu, karena terlalu lancar kan. Jadi di sini kalau misalnya Ibu pakai itu, kalau sesuai kan, salah Ibu pakai itu. Kalau misalnya Ibu pakai yang pil, suntik pil kan, nah sama juga berat badan meningkat, serta Ibu juga juga menstruasi. Tapi di sini, Bu, efeknya itu kita nyeri-nyeri, sama juga nyeri-nyeri sakit kepala. Yang pil ini juga bahayanya, Bu, kita tuh nggak boleh telat makannya. Kalau misalkan Ibu memakan KB pil itu, misalnya malam ini Ibu makan pil kan, misalnya jam 7, jadi besok juga Ibu makan pilnya itu juga harus jam 7, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ataupun nggak boleh Ibu nggak terlupa, tak boleh Tidak pas waktu ya, Bu? ya, tak boleh tak dimakan, karena bisa jadi besok Ibu itu bisa saja jadi kebobolan, bisa saja hamil. Kalau implan lagi, Bu, implan itu kan seperti susu ditanam di bawah kulit kita di sini kan. Jadi Ibu tuh kalau misalnya implan tuh juga sama, tapi di sini efeknya itu beda dengan suntik KB yang 3 bulan 2 bulan. Beda itu gimana? Bedanya menstruasi Ibu itu kurang lancar. Kalaupun Ibu menstruasi itu kadang 9 sampai 10 hari baru kering. Ya, dia kurang lancar karena hormon kita tuh kan nggak stabil, hormon progesteron kita tuh nggak stabil, maka itu lama jadi Ibu juga sering mual kan? Berarti kalau mualnya tetap ya? Iya, jadi kalau misalnya Ibu pakai itu, Ibu mual-mual, pusing-pusing, Ibu jangan khawatir, itu Ibu nggak ada masalah kehamilan, karena efeknya emang begitu, Bu. Jadi Ibu nggak perlu takut. Di sini kalau misalkan Ibu harus misalnya Ibu hari ini dapat menstruasi? Belum. Udah lama Ibu dapat menstruasi bulan ini? Bulan ini kayaknya belum. Bulan kemarin? Bulan kemarin juga. Oh, kalau ya misalnya Ibu mau pasang itu implan kan, Ibu tuh dalam masa menstruasi, Bu, yang paling efektif itu menstruasi hari kelima. Nah, itu bisa Ibu memasang implan. Kenapa dia harus menstruasi yang hari kelima? Kan kalau kita menstruasi kan pada ibu-ibu tuh kan kita kan tidak menyebabkan kehamilan, karena kita menstruasi. Kalau kehamilan kita kan, kalau kita sedang mengandung kan kita otomatis
tidak menstruasi kan. Nah, maka itu dianjurkan tuh yang lebih baik tuh pas kita menstruasi hari kelima. Gitu. Dan apanya pun gitu Bu, kalau ibu memasang implan, ibu tuh dianjurkan tidak boleh berhubungan suami istri dulu selama 7 hari. Atau bisa juga ibu tuh puasa, selama memasang itu ibu puasa dulu 7 hari, biar nggak apa, biar hormon susu kita itu bereaksi dengan lancar ke tubuh kita. Juga kita ini kan sebagai manusia kan juga perlu untuk mengapakan Bu, untuk mencegah kehamilan yang dekat-dekat kan Bu. Dalam Islam pun juga gitu menganjurkan. Banyak para ulama Bu yang bilang, yang menafsirkan hadis dan yang mengatakan hendaknya lah kamu menjaga dirimu dan keluargamu agar menjadi keluarga sejahtera dan sehat. Jadi di sini Bu, hadis itu menjelaskan juga hendaknya kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan berkecukupan, dan janganlah kamu meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan yang tidak berkecukupan atau menyusahkan orang lain. Maksudnya di sini Bu, kan kita itu kan kalau ibu-ibu yang sekarang kebanyakan tidak KB, jadi anaknya itu kan udah lahir anak ini berapa bulan hamil lagi kan, nambah lagi, jadi dekat-dekat anaknya itu. Belum lagi kebutuhan anak ini banyak, kebutuhan yang makanan, pakaian, belum lagi kalau kita ekonominya berkecukupan. Kalau misal nggak ada Bu, otomatis kan mana yang saudara kita atau tetangga kita kan membantu. Jadi kita merasa orang tuh bantu kita itu orang tuh yang susah, jadi karena akibat kita kan. Maka di situ para ulama menyarankan boleh kita ber-KB untuk menjarakkan kehamilan kita. Jadi Bu di sini ingin memakai KB apa? Yang 1 bulan aja Bu, saya coba dulu. 1 bulan dulu. Ya, di sini kami harus mengontrol darah ibu dulu ya. Apa dulu? Nama ibu siapa? Bisa. Umurnya 23 tahun. 23 tahun. Sudah punya anak? Sudah. Berapa? Baru 1. Umur anaknya? Masih sekitar 6 bulan. Sudah lama ibu memakai suntik KB 3 bulan sekali. Ya, pas bersalin kemarin saya Siap bersalin nak? Karena ada efeknya lah ibu. Iya, nggak cocok, nggak nyaman juga ya. Jadi di sini kami harus mengecek darah ibu, karena di sistem program kami ini Bu, kalau misalkan darah ibu itu tinggi, kami nggak berani untuk menyuntiknya karena itu sangat berbahaya. Tapi kalau nggak senang, ya insya Allah bisa disuntik ya. Kami periksa dulu ya, cek darah ibu ya. Kalau misalnya normal nanti disuntik ya. Misalnya alatnya.
Bu. Bentar ya, tahan dulu darahnya ya Bu. Ya Bu. Oke. Oh iya Bu, di sini Bu, kalau misalkan Ibu mau melepaskan KB atau Ibu mau berencana untuk melahirkan atau mengandung, Ibu itu minimal harus 1 tahun berhenti KB-nya, biar obat-obat di dalam tubuh itu, obat-obat dari kandungan dari KB ini steril dan hormonnya itu kembali seperti semula. Jadi Ibu harus 1 tahun berhentinya dulu ya. Kalau misalkan Ibu mau mengandung, lihat ya. Nanti bulan depan lagi Ibu suntik lagi ya. Ini tanggal 2. Ya Bu, tanggal kontrol Ibu lagi besok. Jangan telat ya Bu, nanti kalau telat bisa kebobolan Ibu nanti. Ya. Ini bulan berikutnya Bu ya. Berarti Ya. hari ini tanggal 22. Berarti Ya, tanggal mundur 2 1 hari. tanggal 21 bulan 12 baru Ibu apa ya? Suntik kembali. Suntiknya ada apa? Ada keluhan lagi? Kalau ada keluhan sini, jadi Ibu periksa. Biarlah. Konsultasinya. Ya Bu, semoga Ibu bisa serasi dengan program yang 1 bulan ini dan cocok untuk Ibu ya. Makasih ya Bu. Ya.